Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat sekalian? Doa dan harapan semoga jemaat berada dalam keadaan kuat, sehat, dan cergas. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana saudara dalam minggu-minggu yang sudah berlalu? Bagaimana kita menempuh hari-hari yang penuh cabaran? Pada saat kita berserah kepada Tuhan, pasti kita dapat kekuatan mengharungi semua cabaran itu. Amin, saudara. Puji Tuhan. Terima kasih juga kita ucapkan kepada tim media yang begitu setia mempersiapkan dan memastikan kita tetap bersama-sama mengikuti acara ibadah online setiap minggu. Terima kasih untuk usaha Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat sekalian, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita sebelum kita membuka firman Tuhan. Dan kita mohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin kita, menolong kita pada saat kita membaca firman dan mendengar uraian firman. Kiranya melalui penyampaian firman ini kita dikuatkan, diteguhkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, memimpin hamba-Mu pada saat menyampaikan firman. Kiranya kebenaran firman ini Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Berkati setiap telinga yang mendengar kebenaran ini, agar melaluinya Tuhan, kami terus dikuatkan, kami terus diteguhkan ya Tuhan. Dan kiranya pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus terus mengambil tempat dalam hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih. Pada minggu-minggu yang sudah berlalu saya akan terus mengingatkan kita bagaimana kita telah dikuatkan melalui kebenaran firman. Pada minggu-minggu yang telah berlalu kita juga belajar ketika orang percaya berada di dalam Yesus Kristus, dia ada kekuatan yang terus-menerus baru di dalam Yesus Kristus. Dan minggu yang lalu juga kita telah belajar bahwa Kristus itu adalah batu karang kita yang teguh. Setiap orang yang meletakkan harapannya di dalam Yesus dan mendasari imannya di dalam Yesus Kristus, dia mendapat kekuatan dan dia terus-menerus memiliki harapan di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pada hari ini saudara kekasih, kita juga mempelajari satu firman yang terdapat dalam Ayub pasal yang dan ayatnya yang ke-9 dan 10. Kita baca dua ayat ini. Ayub pasal yang pertama ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Saya akan baca firman ini saudaraku. Dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan. Pada hari ini saudaraku, kita mempelajari seorang tokoh yang luar biasa. Dia terkenal oleh karena iman percayanya saudaraku. Dia seorang yang benar-benar berharap kepada Tuhan dalam hidupnya. Dikatakan saudaraku, dalam kisah Ayub ini saudaraku, dia terkenal dengan ketaatannya kepada Tuhan. Dia terus setia, tekun dalam iman percayanya kepada Tuhan.
Dari pembacaan ini, saudara kekasih, kita akan mempelajari satu topik, yaitu ketaatan kita dihargai oleh Allah. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, memang benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ketaatan kita akan diperhatikan oleh Allah. Bahkan ketaatan kita dikatakan akan dihargai oleh Allah. Nah, kita mempelajari bagaimana Allah menghargai ketaatan Ayub dalam hidupnya. Bagaimana Allah melihat Ayub walaupun dalam keadaan yang begitu mencabar hidupnya, saudaraku, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan yang akan menolong pribadinya. Saudara, dikatakan bahwa Ayub ini adalah seorang yang saleh. Dia adalah seorang yang saleh dan seorang yang jujur. Ia juga dikatakan seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini yang karakter yang sangat menonjol dalam kehidupan Ayub. Jadi, karakter Ayub inilah yang merupakan penekanan karakter yang dinilai sangat baik oleh Tuhan. Wow, sesuatu yang amazing, yang luar biasa. Kalau Allah sendiri yang menilai seseorang itu, saudaraku, dan mengakui karakternya, saudaraku, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Itulah yang dia pegang, saudaraku. Dia mempertahankan, bahkan dia menjaga supaya dia sentiasa benar di hadapan Tuhan. Nah, sehingga dikatakan melalui karakter inilah yang diungkapkan oleh Alkitab bahwa Allah membanggakan Ayub di hadapan iblis. Wow, pasti iblis itu sangat marah. Kalau ada apa-apa mungkin saya boleh coba orang ini, apakah benar dia mengasihi Allah. Pasti iblis sudah memikirkan sesuatu yang tidak benar tentang Ayub. Saudara, dikatakan Ayub dikatakan seorang hartawan. Dia juga adalah seorang yang sangat kaya. Tapi Alkitab menulis bahwa walaupun Ayub adalah seorang yang kaya, namun harta dan kekayaan Ayub dikatakan yang banyak itu bukanlah material yang dikatakan yang Ayub andalkan, ya. Yang dikatakan bahwa namun harta dan kekayaan Ayub yang paling utama bukanlah material yang berada di luar dirinya, tetapi apa yang ada di dalam dirinya. Apa itu yang ada di dalam dirinya? Cintanya, saudaraku, akan Tuhan. Imannya, saudaraku, akan Tuhan, akan Allah. Itulah yang ada di dalam dirinya. Saudara, inilah yang kita mau pelajari, mau telusuri, saudaraku, bagaimana Ayub ini begitu mengagumkan, kehidupannya menyenangkan Tuhan. Saudaraku, inilah yang Tuhan rindukan dari kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, supaya kehidupan kita terus menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ada seorang penulis berkata, yaitu Joanne Hunter. Beliau menulis dalam bukunya, saya ambil satu petikan yang beliau tulis. Dia katakan, saya tidak ingin dia menang. Saya ingin kasih yang sempurna selalu ada dalam hati saya. Dan saya ingin semua ketakutan dilenyapkan. Ini yang beliau tulis. Berarti dalam keadaan tertekan sekalipun, ketakutan yang datang dan ancaman-ancaman yang datang dalam dirinya, dia tidak memberi
kesempatan hal itu merusak hatinya di hadapan Tuhan. Sama halnya saudaraku dengan Ayub. Kalau kita membaca seluruh pasal pertama itu saudaraku, dikatakan dalam sekelip mata harta kekayaan Ayub lenyap saudaraku. Bukan hanya hartanya saudaraku, tetapi anak-anaknya juga mati saudaraku dalam bencana yang datang mengancam nyawa anak-anaknya. Saudara, betapa menyedihkan kisah Ayub ini. Sehingga saudaraku, apa yang datang dalam kehidupannya itu semuanya saudaraku serangan-serangan yang datang dari iblis untuk mematahkan semangat Ayub, untuk membawa dirinya ataupun membuat dirinya menyangkal keesaan, kekuasaan Allah dalam hidupnya. Namun apa yang kita lihat saudaraku, secara sepintas lalu saudaraku, Ayub dia tidak menyangkal Allah, bahkan dia tidak melakukan dosa, baik melalui hatinya dan juga melalui pikirannya. Dia tidak berdosa kepada Allah, saudara. Inilah kekuatan yang kita mau pelajari daripada pribadi yang namanya Ayub, saudara kekasih. Daripada pembacaan kita, saudaraku, kita akan mempelajari ada 3 perkara. Ya, 3 perkara yang dapat kita belajar dari ketaatan Ayub. Yang pertama adalah dia mempertahankan kesetiaannya terhadap Allah. Kalau kita baca dalam Amsal pasal 1 ayat 7, saudaraku, dikatakan di sana, permulaan pengetahuan ialah takut akan Tuhan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, inilah yang Ayub pegang. Inilah yang dia perjuangkan dalam hidupnya. Dia mempertahankan kesetiaannya terhadap Allah. Dalam arti kata, saudaraku, Ayub bertahan dalam penderitaannya. Kenapa, saudaraku? Karena dia mau belajar setia kepada Allah di surga. Dia dapat bertahan. Boleh saja, saudaraku, Ayub marah. Dan boleh saja dia mempertikaikan bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap hidupnya. Tapi Ayub dikatakan dia tidak mau berdosa terhadap Allah di surga. Bahkan melalui hatinya, pikirannya, saudaraku, dia tidak mau melakukan dosa. Ayub tidak mempersalahkan keadaan, tapi dia pasrah diri dan beriman. Kalau kita membaca dalam pasal yang pertama, setiap kejadian itu, saudaraku, belum lagi yang hambanya habis memberitakan kejadian-kejadian ataupun malapetaka yang datang menimpa. Datang lagi satu, saudaraku, dan memberi laporan, menyampaikan laporan kepada Ayub bahwa ada bencana-bencana yang terjadi, ada pencuri-pencuri yang datang merampas, merompak harta ataupun binatang peliharaan Ayub, saudaraku. Ini yang terjadi, saudaraku. Dalam sekelip mata, saudaraku, masalah itu datang begitu cepat. Bukan hanya hartanya seperti yang dikatakan tadi, malah, saudaraku, anak-anaknya juga turut terkorban, saudaraku. Bayangkan, dalam keadaan yang singkat, saudaraku, dia dikatakan segala harta kekayaannya lenyap, saudaraku. Tidak ada lagi yang tinggal. Apa yang terjadi, saudaraku? Ayub tidak mempersalahkan keadaan, tapi dia pasrah diri dan
beriman. Pada waktu dia mendengar berita itu, saudaraku, dia datang mencari Tuhan. Dia datang mencari wajah Tuhan. Dia pasrah. Ayub tetap memandang kepada Allah yang setia. Bayangkan, saudaraku, dalam keadaan yang begitu mengerikan, Ayub tetap menyatakan kesetiaannya, saudaraku, kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Saudara, saya sangat terkagum-kagum pada waktu membaca kisah Ayub ini, saudara. Ketaatan, kesetiaannya kepada Allah begitu luar biasa. Komitmennya kepada Allah sangat luar biasa, saudara. Ini yang kita lihat dari kehidupan Ayub. Dan perkara yang kedua, bagaimana kita mempelajari kesetiaan Ayub. Yang kedua, dia menjaga kemurnian imannya di hadapan Allah. Ayub pasal yang pertama ayat 22 dikatakan di sana, saudaraku. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sangat luar biasa, saudara. Ayub, dia tidak cepat menuduh Allah. Saudara, dalam pengalaman hidup saya sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang, saudaraku, banyak keluhan-keluhan teman-teman maupun jemaat, saudaraku, apabila sesuatu berlaku dalam kehidupan ataupun dalam keluarganya, dalam apapun yang dilakukan. Kadang-kadang, saudaraku, begitu cepat kita mempersalahkan Tuhan dalam semua keadaan itu. Tapi hari ini, saudaraku, kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Keadaan yang begitu berat ditanggung olehnya, dia tidak pernah dikatakan memberontak terhadap Allah. Ini yang Ayub lakukan. Ini yang Ayub usahakan di hadapan Tuhan. Dia berusaha, saudaraku, dalam keadaan yang susah, dia berusaha mencari Tuhan dan berpegang teguh kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Apalagi yang dia lakukan, dia tidak mempersalahkan orang lain atau Tuhan. Saudara, dalam keadaan-keadaan yang sukar, dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan yang susah, saudaraku, kadang-kadang kita begitu cepat mempersalahkan orang lain, melibatkan orang lain dalam permasalahan kita. Kadang-kadang, saudaraku, dalam rumah tangga kita, apabila ada persoalan, mungkin kita sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, kadang-kadang kita melibatkan orang lain. Kadang-kadang istri kita juga menjadi korban. Kadang-kadang anak kita juga menjadi korban oleh karena tekanan yang kita alami, saudara. Karena kita begitu marah, karena kita begitu tertekan jiwa kita, sehingga orang yang ada di samping kita, saudaraku, juga menjadi korban. Saudara, kita belajar daripada sikap Ayub. Dia tidak mempersalahkan orang lain atau Tuhan dalam perkara ini, saudara. Dia pasrah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Ini yang Ayub lakukan. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, teman-teman seiman, kalau kita suka atau senang mempersalahkan Tuhan dalam keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, saudaraku, kita cepat-cepat akui, kita cepat-cepat bertobat di hadapan Tuhan. Karena itu adalah sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Kadang apa yang terjadi, saudaraku, dalam hidup kita, sesungguhnya itu adalah cara Tuhan melatih iman kita, mendewasakan kita di dalam iman percaya kita.
Seperti Ayub, saudaraku, dia tidak melihat hal itu sebagai suatu yang Tuhan lakukan kepadanya ataupun hukuman kepadanya. Dalam arti kata dia tidak mempersalahkan Tuhan dalam hal itu. Tapi dia mencari Tuhan dan berpasrah kepada Tuhan dalam keadaan itu, saudara. Malah dia juga bersedia untuk mengampuni segala apa yang dilakukan teman-teman Ayub terhadapnya dan juga istrinya sendiri, saudaraku. Dia tidak menaruh dendam dalam hatinya, tapi dia belajar membawa mereka supaya menyadari dan belajar daripada apa yang terjadi. Inilah yang kita belajar daripada Ayub, saudaraku. Dia menjaga kemurnian imannya di hadapan Allah. Dan seterusnya, saudaraku, apa yang kita belajar yang ketiga daripada ketaatan Ayub, dia berserah sepenuhnya kepada Allah. Dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10, saya akan baca ayat ini. Dikatakan, tetapi jawab Ayub, kepada istrinya, ya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini yang Ayub katakan kepada istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, apabila kita tidak punya penguasaan diri, bibir kita inilah yang selalu membawa kita berdosa, saudara. Tapi lain halnya dengan Ayub. Dia menjaga bibirnya, saudaraku, supaya tidak berdosa terhadap Allah. Saudara, kita kembali kepada keadaan yang berlaku dalam negara kita pada hari ini, saudara. Mungkin terlintas dalam hati kita, mengapa kejadian ini terjadi? Di tengah-tengah usaha saya semakin naik, tiba-tiba bencana ini datang. Ataupun virus penyakit ini datang. Maka tertutuplah usaha saya. Kenapa Tuhan tidak peduli saya? Kadang-kadang, saudaraku, terlintas dalam hati kita begitu cepat, saudaraku, mengucapkan kata-kata yang seumpama ini. Tapi kita belajar daripada seorang pribadi yang bernama Ayub, saudaraku. Dia tidak mau berdosa kepada Allah melalui bibirnya. Dia berserah penuh kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah membuat Ayub bertahan dan menang atas serangan iblis terhadap iman percayanya. Dia menang, saudaraku, terhadap serangan iblis. Saudara kekasih, kita juga menjadi pribadi yang menang pada saat kita berserah kepada Allah dalam hidup kita. Jangan kita cepat mempersalahkan Tuhan dalam keadaan yang kita hadapi pada hari ini. Saudara, secara pribadi, sebagai hamba Tuhan, saya juga merasa, saudaraku, mengapa keadaan ini terjadi seperti ini. Tapi melalui kebenaran yang kita pelajari, saudaraku, membawa saya mengingat kembali bahwa diri ini, saudaraku, harus mencari Tuhan dengan lebih sungguh. Bersekutu dengan Tuhan dengan lebih sungguh. Supaya keadaan yang berlaku ini, saudaraku, tidak lagi menjadi suatu hal yang menakutkan kita, tapi menjadi suatu hal yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat dalam kita percaya
ataupun dalam kita mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berserah sepenuhnya kepada Allah dalam arti kata, saudaraku, Ayub, dia adalah teladan bagi kita dalam hal kebahagiaan dan penderitaan. Saudaraku, waktu Ayub berada dalam keadaan yang senang, dalam keadaan bahagia, dia adalah pribadi yang sentiasa bersekutu dengan Tuhan dan sentiasa membina mezbah doanya di hadapan Tuhan. Berdoa buat anak-anak, berdoa buat seluruh keluarganya, saudaraku. Dia tidak pernah bosan mencari Tuhan dalam hidupnya. Pada waktu dia berhadapan dengan keadaan ataupun bencana yang datang dalam hidupnya pun, dia tidak melupakan Tuhan. Malah dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa, mohon pertolongan supaya Tuhan menguatkan dia. Saudara, kalau kita menelusuri ataupun membaca seluruh pasal kitab Ayub ini, saudara, dikatakan dalam pasal-pasal yang terakhir, saudaraku, Ayub diberkati Tuhan berlipat ganda. Kenapa, saudaraku? Karena dia benar-benar meletakkan harapannya kepada Tuhan. Itu yang Ayub lalui dalam hidupnya. Dan Ayub dikatakan teladan bagi kita dalam hal kebahagiaan dan penderitaan. Ayat yang terakhir yang kita baca dalam Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan, ini yang Allah lakukan terhadap Ayub. Allah memperhatikan ketaatannya. Bukan hanya sekedar memperhati, tapi Allah membalas ketaatan Ayub. Dia melipat gandakan berkat dalam kehidupan Ayub. Walaupun pernah, saudaraku, Ayub mengalami satu penyakit kulit yang luar biasa, sehingga dia dikatakan seluruh badannya, saudaraku, dijangkiti penyakit ini. Tapi oleh karena Ayub sangat percaya bahwa Tuhan membela dia, Tuhan Allah akan menyembuhkan dia. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Seperti yang Ayub imani, hal itu terjadi. Dia disembuhkan, bukan hanya sekedar sembuh, tapi dia diberkati Tuhan berlipat ganda dalam hidupnya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus, saya yakin, saudaraku, melalui situasi yang kita hadapi pada hari ini, saudaraku, ini akan membawa kita, saudaraku, untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk meningkatkan lagi ketaatan kita di dalam Yesus Kristus, saudaraku, agar iman kita semakin hari, saudaraku, semakin dimurnikan. Seperti emas murni, saudaraku. Pada waktu emas itu dikatakan murni, pertama emas itu harus dilebur, saudaraku. Maka akan muncullah keaslian emas yang sebenar. Saudaraku, iman kita juga sama seperti itu, saudara. Iman ketaatan kita juga harus dimurnikan, supaya kita semakin berkenan di hadapan Bapa kita di surga. Yang terakhir, saudaraku, Ayub telah memberi teladan kepada kita bahwa dia tetap memelihara hati nuraninya bersih di hadapan Allah sampai akhir hidupnya. Sekalipun penderitaan itu bertubi-tubi menyerang Ayub, namun Ayub tetap setia. Puji Tuhan, inilah yang kita mau pelajari, saudara kekasih. Dalam apapun situasi yang kita hadapi pada hari ini, kita mau belajar seperti Ayub.
dia setia sampai akhir hidupnya. Sehingga dikatakan bahwa Allah bersukacita oleh karena kesetiaan Ayub kepada Allah. Terima kasih buat firman yang telah kita dengar pada hari ini. Kiranya berkat firman Tuhan ini akan terus menguatkan, meneguhkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Jemaat sekalian, sebelum saya mengakhiri bahagian khotbah ini, saya mau membawa jemaat sekalian berdoa. Kita sama-sama meresponi kebenaran firman. Kalau sekiranya saudaraku kita adalah pribadi yang kurang taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita, pada saat ini saya mengajak kita buat satu komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau belajar menjadi pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Bolehkah nanti saudaraku dalam doa kita, saya minta dengan penuh kerendahan hati saudaraku boleh meletakkan kedua-dua tangan kita di dada kita sebagai tanda respon kita bahwa kita mau menjadi pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Sebelum kita berdoa, dan saya ingin sekali lagi mau mengucapkan berbanyak terima kasih kepada jemaat yang setia mengulurkan tangannya, memberi persembahan persepuluhanmu melalui transfer uangmu ke akun gereja. Kiranya Tuhan memberkati usahamu, memberkati setiap pemberianmu. Apa yang kau lakukan, saya percaya bahwa itu bukan untuk dirimu, tetapi itu adalah investasimu bagi kerajaan Allah. Dikatakan apa yang kau lakukan, apa yang kau berikan kepada Tuhan, Dia akan melipat gandakan pemberianmu. Saudara kekasih, sekali lagi saya mau berdoa untuk saudara yang setia memberi pemberianmu, persembahanmu, ataupun pemberian khusus, persembahan kasih. Kiranya tangan-tangan yang memberi itu akan diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, kehidupan, kesehatan, keselamatanmu diberkati Tuhan. Mari sekalian jemaat Tuhan kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat pemberitaan firman-Mu pada saat ini yang sudah kami dengar. Diberkati jemaat sekalian yang sudah mendengar kebenaran firman. Berkati tangan anak-anak-Mu yang diletakkan di dadanya Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus pada waktu kami melakukannya dengan iman percaya kami yakin bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk terus hidup taat setia di dalam kami mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Diberkati jemaat sekalian yang telah meresponi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkati juga Tuhan anak-anak Tuhan yang setia mengulurkan tangannya memberi, dan setiap pemberian yang diberikan, yang ditransfer ke akun gereja, Tuhan kami mohon berkat-Mu Tuhan Kau ulurkan buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi, baik melalui persembahan persepuluhannya, persembahan khusus, persembahan kasih, janji imannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan, keluarga, usahanya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, keselamatannya Tuhan, kesehatan Tuhan Kau berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkati sekali lagi ya Tuhan jemaat-Mu yang mengikuti siaran online ini Tuhan Yesus, ibadah online ini. Dimanapun anak-Mu berada, Tuhan berkati anak-anak-Mu Bapa, agar kami terus bersemangat mengikuti Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup yang bertata di sorga, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih jemaat sekalian untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah online ini. Jangan lupa saudaraku, tag yang selalu kita ingat yaitu tetap berada di rumah dan tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak. Saudara kekasih, sekiranya saudara tidak punya keperluan apa-apa yang mendesak,
di luar, jangan keluar. Dan kiranya saudaraku tetap berada di rumah, jaga keselamatan keluarga kita, keselamatan pribadi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.